Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rutuna Firda dari mahasiswa S2 Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi dan desain dendrimer dalam drug delivery system. Pengertian dendrimer sendiri merupakan makromolekul yang memiliki struktur nano, berbentuk globular, memiliki monolisativitas dalam ukuran dan gugus fungsional pada permukaannya. Dendrimer dibentuk dari atom awalan, misalnya nitrogen, kemudian karbon atau unsur lainnya ditambahkan secara berulang melalui reaksi kimia, sehingga menghasilkan struktur yang sferis yang bercabang. Dendrimer sendiri memiliki struktur yang tersusun rapat, berbentuk bulat, bersifat sferis, memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, reaktivitas yang tinggi, serta bersifat monodispersi. Bagian atas merupakan gambaran dari struktur dendrimer. Sintesis dendrimer terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode konvergen, di mana proses ini pendekatan yang dimulai dari permukaan dan bekerja di dalam dengan bertahap menempel dengan bagian dalam. Metode ini memberikan sintesis dendrimer biproduk yang lengkap dan produk dari reaksi yang tidak lengkap dihilangkan menggunakan langkah purifikasi. Metode ini tidak praktis digunakan untuk produksi dendrimer dalam skala besar karena membutuhkan proses purifikasi pada setiap langkahnya. Pada gambar bagian kanan merupakan salah satu sintesis dari metode konvergen. Metode divergen merupakan proses merancang dendrimer secara linear, sementara reaksi dendrimer perifer menawarkan rute sintesis untuk mencapai kompleksivitas yang berbeda melalui prosedur sintesis yang lain. Kekurangan dari metode ini adalah pertumbuhan yang tidak lengkap dan reaksi samping yang membuat dendrimer tidak sempurna. Namun, penggunaan reagen dalam jumlah banyak sangat direkomendasikan untuk meminimalisir reaksi sampingan dan reaksi yang tidak sempurna. Pada bagian kanan merupakan metode dari divergen. Berikut merupakan gambaran struktur dendrimer. Ini merupakan ikatan kimianya, di mana disimulasikan bahwa berwarna kuning merupakan struktur dari dendrimer sendiri. Sedangkan yang berwarna biru merupakan gambaran obat yang mengisi kekosongan ruang dari dendrimer tersebut. Ini merupakan penggabungan dari dendrimer dan juga obat yang telah terjerat di dalam dendrimer. Pemanfaatan dan keuntungan dendrimer sendiri dapat digunakan sebagai sistem penghantaran obat, terapi gen, terapi tumor, dan tujuan diagnostik. Dendrimer sebagai drug delivery memiliki kemampuan untuk meningkatkan kelarutan, permeabilitas, molekul obat, dan membantu perancangan formulasi obat tertarget. Sedangkan dendrimer sebagai alat diagnostik, di mana penggunaan dendrimer sendiri sebagai imaging agent dalam teknologi diagnostik. Pada permukaan luar dendrimer menyediakan ruang kosong pada bagian inti yang mana bagian kosong ini dapat dimanfaatkan dalam menjerat obat. Dendrimer dapat larut dalam pelarut organik yang memiliki gugus reaktif pada permukaannya yang dapat dimodifikasi sehingga mampu mengontrol ukuran, berat molekul, dan sifat percabangan dari dendrimer itu sendiri. Ini merupakan salah satu contoh aplikasi dendrimer sebagai drug delivery system yang tertarget.
Kanker payudara pada sel HER2 positif merupakan sel yang mematikan yang susah disembuhkan, maka dibutuhkan penghantaran yang tertarget. Kombinasi obat TZ dan DTX, di mana TZ merupakan antibodi dari sel HER2. Sedangkan DTX merupakan obat yang mampu menempel pada sel HER2. Menggunakan media dendrimer yang mana DTX dan TZ mampu larut di dalamnya. Berdasarkan viabilitas selnya, DTX dan TZ mampu membunuh sel HER2. Berikut merupakan grafik dari sel viability-nya. Maka, kombinasi DTX dan TZ pada media dendrimer bersifat biokompatibilitas. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kerusakan pada jaringan sekitarnya. Dengan harapan ini, aplikasi dendrimer sebagai drug delivery system tertarget mampu diaplikasikan pada sel kanker payudara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.